Ikut ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul mengenai blessing. Nah, kami di sini terdiri dari pemateri. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rizky Marati Lamona. Yang kedua ada Iskandar. Yang ketiga ada Saudara Muhardi. Yang keempat ada Saudara Muhammad Antoni. Nah, yang mana pembahasan kami yang pertama itu mengenai pengertian leasing, yang kedua mengenai jenis perusahaan leasing, yang ketiga mengenai mekanisme dan teknik pembiayaan leasing, yang keempat ada perkembangan leasing di Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhardi mengenai pengertian leasing. Kepada Saudara Muhardi kami persilakan dan segala hormat. Terima kasih, Saudara Rizky. Baik, saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal dalam diskusi kelompok kami. Pertama menyangkut dengan pengertian leasing. Leasing merupakan sebuah nama yang dikenal untuk perusahaan sewa guna usaha yang ada di Indonesia. Kegiatan utamanya bergerak di bidang pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli dengan kredit. Kredit yang dimaksud dalam hal ini tentu merupakan suatu pembayaran yang dilakukan tidak secara cash, tetapi merupakan pembayaran yang dilakukan secara angsuran yang di dalamnya memuat klausula-klausula tertentu, baik itu keuntungan, kewajiban, hak, dan lain sebagainya. Kemudian nasabah dapat memperoleh semua itu di perusahaan leasing dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Perusahaan leasing berbeda dengan bank. Perusahaan leasing mempunyai keterbatasan, yaitu tidak boleh memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang seperti yang dilakukan oleh bank. Kemudian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169-KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh leasing selama jika waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, kemudian kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan atau SKB 3 Menteri dengan nomor 122-MK-4-2/1974, kemudian nomor 32-M-SK-274 dan nomor 30 KPB-1 Romawi-74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah lessor, kemudian leasing, supplier, asuransi. Kemudian terkait dengan ketentuan leasing, kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ada wewenangnya untuk memberikan usaha leasing itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 649-MK-4 Romawi-5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan tersebut untuk melakukan salah satu kegiatan pembiayaan, satu diantaranya sewa guna usaha atau leasing, modal ventura atau ventura capital, anjak piutang, factoring, kemudian pembiayaan konsumen, consumer finance, dan kredit kartu kredit atau credit card. Saya pikir itu yang dari saya. Kemudian akan dilanjutkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhardi atas materinya. Baik, yang selanjutnya mengenai pihak-pihak yang terlibat yang akan disampaikan oleh Saudara Iskandar. Kepada Saudara Iskandar, kami persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Akan saya lanjutkan.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing tersebut adalah lessor. Lessor itu adalah merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Adapun selanjutnya lessee. Lessee merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Ada juga supplier. Supplier yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Jenis-jenis perusahaan leasing, yaitu independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dilesingkan. Adapun kemudian jenis yang lain yaitu captive lessor, yaitu produser dan supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasingkan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau toko. Lesson broken. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dilesingkan. Jadi dalam hal ini broken hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee. Mekanisme dan teknik leasing. Mekanisme leasing, lessee menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh lessee. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Ya, terima kasih, moderator. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iskandar atas materi yang telah diberikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Antoni mengenai materi lanjutan. Terima kasih. Baik, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh Saudara Iskandar sebelumnya. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar. Selanjutnya diserahkan kepada pemasok. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok, pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. Adapun teknik-teknik pembiayaan leasing adalah yang pertama, finance lease. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Finance lease dapat dibagi. Yang pertama, direct finance lease. Dalam transaksi direct finance lease, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lease dan langsung disewa guna usahakan kepada lease. Yang kedua adalah sell and lease back. Pihak lease menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Dan yang ketiga adalah leveraged lease, di mana dalam proses sewa guna ini pihak yang terlibat adalah lessor, lease, dan kreditor panjang dalam membiayai objek leasing. Dan yang keempat adalah vendor program. Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen
dengan mendapatkan fasilitas leasing. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sindikat lease. Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerjasama ini karena pertimbangan dana yang besar. Dan yang kedua adalah operating lease. Operating lease dapat juga disebut leasing biasa, yaitu suatu perjanjian kontrak antara lessor dan lease, dengan catatan bahwa yang pertama, lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkan kepada pihak lease untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Yang kedua, lease atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya pemerolehan barang tersebut beserta bunganya. Dan yang keempat, lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tertentu. Yang keempat, lease pada akhir kontrak harus mengembalikan objek leasing pada lessor. Dan yang terakhir, yang kelima, lease dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu. Baik, mungkin itu saya dapat presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Antoni. Yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan saya paparkan, yaitu mengenai perkembangan leasing di Indonesia. Usaha leasing sewa atau guna usaha ini sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang piaraan. Yang kedua itu ada mengenai kegiatan leasing yang diperkenalkan untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarnya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian mengenai nomor 122/MK-2/1974, nomor 32/M-SK-1974, dan nomor 30/KPB-1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejak saat itu, khususnya tahun 1980, jumlah perusahaan leasing dari tahun ke tahun untuk biaya penyediaan barang modal dunia usaha meningkat. Nah, lanjutannya itu, Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK nomor 650/MK-1F/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya biaya materai terhadap usaha leasing. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 1988 dengan kebijakan regulasi perusahaan pembiayaan diantaranya usaha leasing diatur dalam paket tersebut. Dengan berlakunya paket kebijakan tersebut, ketentuan leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Yang selanjutnya ada hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan. Venture bersama perusahaan nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha di Indonesia. Nah, yang terakhir itu mengenai ketentuan minimum modal di store untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes nomor 20/1988 dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK.013-1988 tanggal 20 Desember 1988 dengan jumlah modal di setor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan swasta nasional sebesar 3 miliar. Yang kedua, perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar. Dan yang ketiga, koperasi sebesar 3 miliar. Baik, terima kasih. Mungkin itulah materi dari kelompok 1 mengenai leasing. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.